Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Oh engkau dengan wajah yang tak bersih, apa yang sedang kau lakukan? Pada siapakah iri hati dan permusuhanmu? Kau bermain dengan ekor singa, kau berlaku seperti seorang Turkoman, kecuali pada para malaikat. Mengapa kau katakan kebaikan sebagai kejahatan? Waspadalah, jangan kau ikuti keinginan rendahmu. Apakah kejahatan? Kefakiran, tembaga yang hina. Siapakah Syekh? Zat yang menakjubkan. Jika tembaga tidak reseptif terhadap zat yang menakjubkan, maka ia tetap tembaga. Apakah kejahatan? Pendurhaka yang berlaku sebagai api. Siapakah Syekh? Lautan keabadian tanpa permulaan. Api selalu takut pada air, tetapi takutkah air pada api? Kau salah menatap wajah rembulan, kau mencabuti duri-duri di taman. Jika kau masuk ke dalam taman untuk mencari duri, tidak akan kau temukan apapun selain dirimu sendiri. Para pengingkar adalah musuh bagi diri sendiri. Dengan mengingkari kebenaran, mereka terus saja melukai diri sendiri. Musuh adalah dia yang mencoba merenggut hidupmu. Tiada lain kecuali dia yang merenggut dirinya sendiri. Menyedihkan, selubung kelelawar adalah musuh bagi dirinya sendiri, bukan matahari. Sinar matahari akan membunuhnya, tetapi bagaimana ia mengelak dari matahari? Musuh adalah dia yang menghadiahkan kesengsaraan, yang menghalangi permata dari pijaran cahaya. Tetapi orang-orang kafir menghalangi diri mereka sendiri dari kilauan mutiara para nabi. Betapa aneh, orang menutupi mata mereka sendiri dengan selubung. Tidak, mereka hanya menjadikan mata mereka sendiri buta dan rabun, seperti hamba Hindu yang membunuh diri karena marah pada gurunya. Melemparkan diri dari atap rumah dan membebani diri dengan kehilangan yang memberat. Jika seorang pasien menjadi musuh bagi dokternya, jika seorang murid memusuhi gurunya sendiri, sesungguhnya mereka tersesat di jalan mereka sendiri. Mereka telah membuang akal dan kehidupan mereka sendiri. Jika seseorang yang sedang menjemur marah pada matahari, jika seekor ikan marah pada lautan, lihat dan perhatikan siapa yang tersesat. Pada akhirnya, siapakah yang akan merugi? Jika Tuhan menciptakan engkau dengan wajah yang buruk, awas,
jangan kau tambah-tambah buruk rupamu. Jangan coba-coba kau bandingkan amalan orang-orang suci dengan amalanmu sendiri. Bahkan seandainya ia susu dan singa sir yang sama dalam penulisannya. Pembandingan seperti itulah yang telah menyesatkan seluruh penduduk bumi. Hanya sedikit yang mampu meraih kesadaran Tuhan seperti orang-orang suci. Mereka menganggap diri derajat dengan para nabi, berpikiran bahwa orang-orang suci tiada bedanya dengan mereka. Mereka berkata, lihatlah, kita adalah manusia dan mereka juga manusia, sama-sama tidur dan makan. Di luar kebutaan, mereka tidak dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat jauh. 2 ekor rusa meminum air dan makan rumputan. Yang satunya mengeluarkan kotoran, yang satunya lagi menghadiahkan wewangian. Keduanya minum air yang sama, tetapi yang satu tiada berasa, yang satunya penuh gula. Beratus-ratus ribu persamaan. Lihatlah sebuah perbedaan antara keduanya dalam 70 tahun perjalanan. Orang ini makan makanan dan menghasilkan kotoran. Orang itu juga makan, namun makanannya tertransformasikan keseluruhnya ke dalam cahaya Tuhan. Makanan orang ini membuahkan kedengkian dan iri hati, yang itu hanya melahirkan cinta pada yang esa. Ketika kau menutupi diri dengan kaca kuning, kau akan melihat sinar matahari berwarna kuning. Pecahkan kaca biru dan kuning itu, sehingga kau dapat melihat betapa manusia berasal dari debu. Di sekeliling penunggang kuda, debu berterbangan. Bayangkan, debu adalah manusia. Iblis melihat debu dan berkata, bagaimana mungkin tanah yang rendah menggulingkan dengan bahu yang berapi-api? Selama kau memandang orang-orang suci sebagai manusia biasa, ketahuilah bahwa kau telah mewarisi penglihatan iblis. Barang siapa yang menatap manusia rohani dengan mata kelemahannya, kau harus menertawakan ketertipuan kedua matanya. Dengan demikian, unsur keselarasan menjelaskan bagaimana seseorang menanggapi kehadiran para nabi dan orang-orang suci. Cahaya tertarik pada cahaya dan api dengan api. Bagi dia yang akalnya mampu menguasai nafsnya, para nabi dan orang-orang suci akan muncul sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran, perwujudan akal universal. Tetapi bagi dia yang nafsnya menguasai akalnya, melihat para nabi dan orang-orang suci sebagai pembawa derita dan keburukan, karena cahaya mereka menghalang-halangi nafsnya yang melihat cahaya Lut sebagai api kohar dan kemurkaan. Jelasnya,
para nabi dan orang-orang suci muncul sebagai cermin bagaimana manusia memandang mereka. Akal manusia melihat cahaya dan nafs melihat api. Orang suci memiliki bentuk jasadiahnya sendiri yang telah sirna dan menjelma sebuah cermin. Di dalamnya terpantul wajah-wajah yang lain. Jika kau meludah, ludahi wajahmu sendiri. Jika kau pecahkan cermin, kau hancurkan diri sendiri. Jika kau melihat si buruk rupa, itulah kau. Dan jika kau melihat Isa dan Maryam, itulah dirimu. Dia bukanlah ini juga bukan itu. Dia adalah tanah datar. Dia letakkan pantulan dirimu sendiri di hadapanmu.